Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil Islam. Thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini Allah mempertemukan kita kembali di pagi harinya, di subuh harinya, yang mana pada waktu ini adalah waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Rasulullah selalu mendoakan kita, selalu mendoakan kebaikan untuk kita ketika pagi harinya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dari orang tua kami, mungkin kumpulannya orang tua kami, teman asatid, kemudian para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatah. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan yang mungkin ini adalah nasihat untuk saya pribadi, untuk kita semua. Hari ini saya menyampaikan menyampaikan tema untuk nasihat kita adalah bagaimana persiapan kita tatkala masa senja atau masa rentan kita itu telah tiba. Maka nasihat ini bukan hanya untuk yang hadir di sini yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Enggak. Kita yang muda justru ini juga sebagai nasihat kita. Juga ini juga sebagai pembelajaran kita, apa yang akan kita persiapkan tatkala masa itu nanti tiba. Maka jamaah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam, dalam agama kita, prinsip yang selalu ditekankan di dalam Al-Quran adalah bahwasannya semua nikmat yang kita peroleh, nikmat ya Bapak Ibu, nikmat apapun itu, besar kecilnya, banyak atau tidaknya, itu akan menjadi pertanyaan untuk kita nanti yang akan kembali pada diri kita. Semuanya yang ada di sini, saya termasuk, kemudian kita semua, ada nikmat-nikmat Allah yang telah kita nikmati. Kita yang masih muda menikmati masa muda kita. Apa yang telah kita ambil, apa yang telah kita nikmati, maka itu akan dipertanyakan. Begitupun kita nanti ketika masuk usia senja, maka di usia tersebut adalah usia di mana nantinya justru di situ adalah gerbang di mana kita harus mempersiapkan pertanyaan yang nanti akan Allah pertanyakan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Semua kenikmatan, semua yang namanya berkah dari Allah yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan sedikit pun, jadi tidak akan sedikit pun kaki seorang hamba itu akan melangkah sampai dia ditanya an arba, sampai dia ditanya 4 hal. Di antaranya adalah 4 hal itu adalah umur, masa muda, kemudian harta, dan terakhir adalah ilmu yang diperoleh. Maka ini akan mencakup kita semua. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di judul pagi hari ini kita merucut kepada persiapan yang akan kita jalankan masing-masing nantinya. Pribadi kita pasti akan sampai di masa tersebut. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu kan ada batasnya nggih, Bapak Ibu, ada batasannya. Sejauh mana kita melangkah, semua pun ada, bukan hanya sekedar nikmat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita
nikmati di dunia ini, semua itu ada batasannya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua itu ada batasannya. Dan batasan itu terbatas pada dua hal. Pertama adalah kematian yang sudah menjadi inti dari kehidupan ini. Kita dihidupkan dan kita akan dimatikan. Maka sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, masa muda kita, kemudian kita yang sudah sepuh, yang sudah berumur mungkin Bapak Ibu, yang sudah Allah berikan umur yang panjang, yang telah diberikan keberkahan umurnya, sama, semua akan ada batasannya. Apapun itu pasti ada batasannya. Kemudian batasan yang kedua adalah ketika kita ditimpa rasa sakit. Masa muda kita yang kita rasa kuat, masa mampu kita, atau mungkin kita merasa sehat, merasa kita punya harta yang cukup, mungkin mencukup kita, namun semua itu ada batasannya. Ketika kita sudah tua, lihat. Ketika kita nanti sakit, lihat. Yang muda nggak bisa melakukan aktivitas seperti yang biasanya. Bahkan yang merasa punya harta banyak, yang merasa punya harta melimpah, ketika nanti dia telah sakit, lihat berapa banyak fenomena di luar sana, orang tua yang sakit, yang dia memiliki harta yang banyak, materi, properti dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bisa dinikmati karena terbatasnya waktu yang Allah berikan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan kepada kita kunci. Ada nikmat Allah itu yang tidak terbatas. Ada nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batasannya, dan nikmat itu adalah nikmat batiniyah. Nikmat yang kita nikmati sekarang itu adalah nikmat duniawi. Kesehatan, apalagi masa muda, mampu belajar, harta, anak dan lain sebagainya, itu adalah nikmat duniawi, dan itu semua ada batasannya. Sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita lari untuk mengejarnya, mengusahakannya, semua akan ada batasannya, dan itu hanya terbatas di dua tadi. Kalau nggak mati, ya sakit, itu sudah selesai semua. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, syukran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada nikmat yang itu tidak akan ada batasannya, yaitu nikmat batiniyah, nikmat dari batin kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mengapa kita harus memuliakan masa senja kita? Kenapa kita harus memuliakan masa senja kita? Maka ini para santri memang bukan hari ini mendengarkan, antum belum, kita semua belum merasakan seperti apa masa senja itu. Tapi di sini ada orang-orang tua kita, ada guru-guru kita, ada yang dapat kita ambil ibrah dari mereka. Bukan berarti ini untuk merendahkan Bu ya, tapi ini untuk peringatan untuk kita. Kita harus memuliakan masa-masa senja kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menyampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, masa matangnya seseorang, masa dewasanya seseorang itu bukan diukur dari remajanya Bapak Ibu. Kalau kita kan anak dewasa itu ya remaja ketika 20 tahun dan lain sebagainya. Tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala, kedewasaan seseorang, dewasanya jati diri seseorang itu dimulai dari umur 40 tahunnya. Ketika dia mulai masuk usia-usia tersebut, maka usia tersebut adalah usia kematangan seseorang. Maka lihat, Rasulullah diangkat menjadi Rasul juga di sekitar umur 40 tahun. Kenapa? Karena Allah sudah yakin, Allah sudah meyakinkan bahwasannya di diri Rasulullah itu sudah ada kedewasaan. Maka ini menjadi ibrah untuk kita, bahwasannya dewasanya diri kita adalah kita masuk 40 tahun. Nah, sekarang catatannya yang menjadi kata dewasa itu seperti apa, Bapak Ibu? Jadi dewasa menurut Allah itu bukan hanya sekedar pertambahan umur, badan dan lain sebagainya. Dewasa di sini adalah seseorang ketika umurnya telah mencapai 40 tahun, dewasanya dia adalah sudah saatnya untuk memikirkan bagaimana yang akan dia siapkan untuk akhiratnya. Jadi bukan lagi urusan-urusan permainan dan lain sebagainya. Maka kalau melihat gitu baik, kalau banyak mungkin ada yang sudah umurnya 40 tahun, ya nggak tahu kita, mungkin kita pernah menemukan ada orang yang sudah umurnya 40 tahun, hampir 40 tahun, tapi prosesi kehidupannya itu, jalannya kehidupannya itu masih seperti anak-anak muda, masih seperti orang yang belum pernah belum pernah nakal dan lain sebagainya Bu ya. Jadi ada orang itu yang umur 40 tahun kok belum mendekatkan diri kepada Allah, belum mencoba mendekatkan dirinya kepada Allah, masih sibuk dengan permainan dan lain sebagainya. Maka teman-teman semua yang perlu kita pahami, ketika umur 40 tahun itu adalah umur di mana detik-detik
Jadi ini bukan untuk bukan untuk mendoakan kematian, tapi di umur tersebut adalah detik di mana kita harus memikirkan apa yang kita persiapkan untuk bekal selanjutnya. Maka untuk teman-teman semua yang masih muda, untuk teman-teman kita, peringatan untuk kita yang masih muda, ini renungan untuk kita nanti tatkala kita masuk di usia senja tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan 4 hal dalam surat Al-Ahqaf, Bu ya. Jadi ada 4 hal yang Allah ingatkan apa yang harus kita lakukan ketika umur kita masuk di usia 40 tahun tadi. Mungkin niki udah ada yang 40 gitu ya. Udah ada 40, ada yang lebih, ada yang menuju 40 bahkan. Maka Allah memberikan 4 nasihat ketika umur itu sudah mencapai 40 tahun atau menjelang 40 tahun, umur yang menjadi takar tolak ukur kedewasaan menurut syariat Islam. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamlathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika telah sampai umur itu di 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi yang pertama adalah pelajaran di surat Al-Ahqaf ini yang perlu kita ambil adalah rasa syukur. Bapak Ibu, pertama adalah rasa syukur kita. Selalu banyak bersyukur. Kita yang hari ini mungkin Allah berikan umur pada diri kita, itu adalah bentuk syukur yang luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan, mungkin ada, saya nggak ngambil yang sesepuh dulu, yang tua tolong, yang muda mungkin ya. Antum yang muda jangan hanya melihat 40 Mas ya. Antum kita mungkin masih 20, 19 ya kan, belasan kan. Tapi lihat, syukur itu dilihat dari situ. Antum mungkin yang seumuran antum, yang seumuran kita itu masih muda, tapi Allah sudah memanggilnya. Allah sudah memutus waktu kehidupannya. Sama, yang tua juga sama, yang ibu-ibu yang mungkin sudah nyampe 40 tahun, coba jadi renungan sama kita. Mungkin ada teman-teman ya kan, tetangga, saudara dan lain sebagainya yang umurnya sama dengan kita tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai sekarang, sampai detik ini masih memberikan kita umur. Maka ini yang perlu kita syukuri. Kenapa demikian? Karena jamaah yang dirahmati Allah, ketika jadi di dalam surat Fatir ayat ke-32, kalau nanti dilihat, coba saya lupa 32 atau ayat berapa itu. Di sana mengisahkan. Mungkin nanti teman-teman yang dari pondok ya, nanti bisa dilihat. Di sana dijelaskan ketika nanti seseorang dikumpulkan ke dalam neraka, ketika nanti penduduk surga telah dimasukkan surga, penduduk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, coba apa yang dilihat, yang diucapkan pertama kali oleh penduduk neraka ketika Allah memasukkannya ke dalam neraka adalah Rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kata mereka, ya Allah, ya Rabb kami, kata mereka, akhrijna, keluarkan kami dari api neraka, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan melakukan amalan soleh sebagaimana kami belum pernah melakukan pada hari-hari sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Jawaban Allah ketika ditanyakan seperti itu adalah awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan kalian waktu, umur. Maka ini manfaat untuk kita, ini manfaat besar, syukur besar yang harus kita ucapkan selalu tatkala Allah masih memberikan umur kepada kita. Karena di situ adalah bentuk di mana Allah masih memberikan kesempatan kita, bentuk di mana Allah masih menunggu taubat dan datangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa, Bapak Ibu dirahmati Allah? Yang kedua adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah. Tadi kan yang pertama syukur nih Pak. Kenapa harus bersyukur tadi? Karena umur itu adalah hal yang sangat Allah karuniakan untuk kita. Bahkan itu yang akan menjadi jawaban Allah tatkala kita tatkala penduduk neraka meminta dikeluarkan dari api neraka. Yang kedua adalah wa an a'mala sholihan tardoh. Berdoa ya Bu ya. Berdoa agar selalu diberikan karunia, agar selalu diberikan kesempatan untuk bisa selalu beramal soleh. Lihat tadi penduduk neraka Pak.
ketika mereka dimasukkan, apa yang mereka minta coba tadi di surat Fatir tadi, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka hanya minta satu dikeluarkan, bukan kembali kepada kehidupan sebelumnya mereka kaya, tidak memikirkan itu, bukan kembali memikirkan apa yang mereka miliki, tapi mereka meminta kepada Allah, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, melakukan amalan soleh sebagaimana yang belum pernah kami lakukan. Maka melakukan amalan soleh adalah pesan kedua yang disampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai bentuk ikhtiar kita menuju masa senja tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, amalan soleh itu apa ya Pak? Itu sebenarnya adalah bekal, itu sebenarnya adalah algoritma, Pak. Paham algoritma lagi, Pak? Algoritma itu hal yang akan terjadi, hal yang akan menjadi kebiasaan kita sampai waktu yang panjang. Maka untuk teman-teman semua yang masih muda, yang sekarang masih diberikan kesempatan kuat dan lain sebagainya, ketika masa senja tadi itu ditentukan bagaimana masa mudanya. Masa senja seseorang, jadi kalau ngelihat orang nek wis sepuh, wis berumur wis 40 tahun lebih kok mesti apa ya Pak, bukan dagelan namanya, nek bahasa Jawa apa nek mesti betingkah gitu Pak ya. Saya soalnya dari luar Jawa ini, mesti poya-poya lah gitu. Itu bisa jadi indikasinya adalah masa mudanya. Masa mudanya belum terbiasa dengan amal kebaikan. Maka teman-teman semua, masa senja yang akan kita menuju ke sana, masa di mana kita nanti akan Allah tuakan, dan taatnya kita itu tergantung bagaimana mudanya diri kita. Muda itu seperti apa? Apakah kita taat? Apakah kita maksiat? Maka ini yang akan menjadi indikasi yang akan menunjukkan kita nanti di masa tua. Gambaran kita di masa tua akan ditentukan oleh masa muda kita. Maka Rasulullah itu sering mengingatkan bahwasannya salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan ketika nanti semua tidak mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar, salah satunya adalah pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid. Nah, tertaut dengan masjid itu bukan berarti di masjid tapi turu, bukan gitu Bu ya. Karena bilang tertaut dengan masjid, di masjid terus tidur karena pemuda yang mendapat naungan yang tertaut dengan masjid, bukan. Tapi mereka yang selalu melakukan taat. Ya nggak apa-apa dimulai dengan tidur-tidur di masjid dulu daripada di kelas ya. Nanti terbiasa insya Allah dengan kegiatan-kegiatan masjid dalam kebaikan. Jadi masa muda kita itu yang menentukan seperti apa kita di masa tua kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, algoritma amal itu yaitu tadi dimulai dari saya jadi ingat Bu ya. Saya jadi ingat mungkin ada yang kenal Bu ya. Ada yang kenal dengan beliau, guru kita semua ya. Guru dari guru-gurunya kita. Beliau Ustadz Ilyas di Ngeruki Al-Mu'min ya. Itu mungkin Ustadz Faiman juga dekat dengan beliau ya. Beliau itu luar biasa pelajaran yang saya dapatkan dari beliau ketika berkunjung ke rumahnya. Beliau itu sudah sepuh Pak ya. Beliau itu sudah, nah ini pelajaran untuk kita. Ini saya sampaikan karena ini di depan mata saya langsung. Beliau itu sudah sepuh, kemudian qadarullah waktu beberapa tahun berapa gitu beliau tuh operasi otak atau apa gitu. Jadi ingetannya itu apa namanya Pak? Balik seperti anak kecil gitu Pak ya. Ingetannya kadang ingat, kadang lupa gitu. Bahkan ke kamar, bedakan kamar mandi sama kamar itu kadang belum bisa gitu Pak. Belum bisa. Tapi yang menjadi rasa takjub saya, yang menjadi rasa rasa yang memukul diri saya itu tatkala ketika kita ke sana Bu ya. Jadi kan azan zuhur. Azan zuhur beliau masih tertidur. Nah, ketika bangun itu jam 2. Jam 2 itu beliau terbangun, kemudian mau sholat zuhur ke masjid lagi. Sholat zuhur ke masjid, terus kata istri beliau, zuhur wis bar, wis selesai, wis ajan dari tadi, ini udah jam 2. Coba. Ketika dia dengar itu, dia nangis, Bapak. Dia nangis, coba. Jadi dia itu nangis karena tidak bisa sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Dalam keadaan dalam keadaan tua tadi, dalam keadaan beliau sudah uzur, coba bayangkan.
tadi kan beliau kan operasi otak nih. Jadi ada beberapa memorinya yang tidak stabil. Mungkin kadang stabil, kadang tidak. Cuma yang menjadi ingatan kuatnya itu pertama kalau kita ke sana adalah pasti bicara dakwah, kemudian bicara 5 waktu sholatnya. Ini pasti yang akan beliau ingat, nggak pernah lupa ini Pak, ingat terus ini. Nah ini ditentukan, ternyata ini ditentukan oleh masa-masa muda beliau, masa-masa sehat beliau itu menentukan bagaimana akhir tuanya nanti. Coba bayangkan nek kita mudanya sudah terbiasa hal-hal yang buruk, nah naudzubillah nanti mungkin di masa tua kita hal yang buruk yang menyertai kita. Tapi kalau kebaikan maka insya Allah kebaikan yang akan menyertai diri kita. Jadi itu nih Bapak Ibu, syukur, kemudian jangan lupa beramal soleh. Kemudian yang ketiga ini investasi Bapak Ibu, investasi untuk akhirat kita, untuk bekal yang akan kita bawa di akhirat kelak. Ketika kita masuk umur 40 tahun, di sini disebutkan adalah wa aslih li fi dzurriyyati, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Ini bentuk invest Bu ya. Jadi nek mau investasi kalau udah umur 40 dibagi Bu ya. Investasinya kita semua investasinya jangan hanya sekedar investasi harta. Ada investasi yang harus yang sangat luar biasa tatkala kita di umur 40 tahun tadi. Apa itu? Meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Karena ketika kita wafat ini kita semua mungkin sudah pernah sering dengar hadisnya Bu ya. Ada tiga amalan, ada tiga perbuatan, ada tiga pahala yang tidak akan pernah terputus oleh kita tatkala kita telah wafat tadi, dan salah satunya adalah anak keturunan yang soleh dan solihah yang akan mendoakan orang tuanya. Maka ini adalah bentuk nasihat investasi. Ketika kita umur 40 tahun, kita harus sudah bahkan sebelum Mbak ya. Jadi ini nasihatnya sebelum masuk 40 tahun, bagaimana kita mulai mendidik keturunan kita, mendidik anak-anak kita agar menjadi investasi yang luar biasa untuk kita di akhirat. Memang mendidik itu tidak mudah ya Pak. Mendidik memang tidak mudah, apalagi di zaman yang saat ini, zaman di mana semuanya serba ada, serba lengkap, bahkan teknologi telah berkembang dan lain sebagainya. Tapi jangan menutup kemungkinan kita untuk terus berusaha agar ini menjadi investasi terbaik kita. Karena ketika kita nanti telah uzur, ajuz, ketika kita telah diwafatkan oleh Allah, insya Allah pahala itu akan terus mengalir tatkala kita punya investasi anak yang solih, keturunan yang solih dan solihah yang akan mendoakan diri kita. Terakhir adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah tentang taubat, adalah tentang bertaubat. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di umur yang 40, bukan hanya umur 40 tahun Mas ya, bukan hanya 40 tahun, di masa muda usahakan dibiasakan dengan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Jadi berusaha untuk selalu membersihkan diri dari yang namanya dosa. Berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta maaf kepada Allah atas terhadap dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Maka ada hadis dari Imam Tirmidzi mengatakan, ini tentang ampunan Allah Bapak Ibu nggih. Ini tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya, untuk diri kita. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun yang namanya dosa, kemudian keburukan yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah dengan bertaubat kepadanya, dengan merendahkan diri kepadanya, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pada kesempatan nasihat yang mulia ini adalah dari simpulan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, dari simpulan kajian pagi ini yang saya sampaikan, intinya itu ada di dua hal. Yang pertama adalah bagaimana tadi masa muda tadi, kemudian yang akan menjadi perjalanan selanjutnya ketika kita masuk di usia senja kita. Kemudian ditambah dengan selalu berta'aruf. Terakhir adalah ta'aruf. Apa mana ta'aruf Bapak Ibu? Ta'aruf itu apa Mas? Ta'aruf bukan ta'aruf ya. Ta'aruf, memperkenalkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita bersyukur,
beramal soleh, kemudian kita berdoa kepada Allah, berusaha untuk memiliki keturunan yang soleh dan solihah agar menjadi investasi kebaikan untuk kita. Yang terakhir adalah ta'aruf. Jangan lupa setelah bertobat, jangan lupa selalu berta'aruf, Bapak Ibu. Ta'aruf itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa hadisnya itu memperkenalkan diri. Tapi kan kita sudah kenal, nggak mungkin kita nggak kenal dengan Rob kita. Semua sudah kenal dengan Rob kita. Maka ta'aruf di sini diartikan sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ta'aruf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Nah, cuma di ini ada batasannya, Bapak Ibu. Memperkenalkan diri kepada Allah di hadis ini ada spesifikasinya. Ta'aruf ilallahi fi raha. Maksudnya adalah memperkenalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah firraha, di waktu senang kita. Nanti apa namanya, timbal baliknya apa untuk kita? Ya'rifka fi syiddah. Allah akan ingat kita di waktu kita susah. Nanti kan kita di akhir hidup kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Kuncinya ada di sini. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Mengenalkan diri kepada Allah di waktu kita susah, di waktu kita senang, Allah akan ingat kepada kita di waktu kita susah. Coba. Jadi hadis ini sangat luar biasa kandungannya, Bapak. Kenapa? Karena salah satu sifat buruk kita sebagai manusia, salah satu sifat jelek kita sebagai manusia yang Allah langsung sampaikan itu di surat Yunus di ayat 12. Wa idza masal insana dzurru da'ana li janbihi qa'idan aw qa'ima falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'alam yad'una ila durrin massa. Manusia itu kalau dikasih keburukan, kalau diberikan cobaan, kalau diberikan rasa susah, apa tadi di hadis apa? Wa idza masal di dalam ayat wa idza masal insana da'ana li janbihi qa'idan aw qa'ima. Mereka akan datang menuju Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk, ataupun berdiri. Jadi akan mendekatkan diri kepada Allah ketika apa? Ketika susah. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'alam yad'una ila durrin massa. Tapi kalau ketika rasa susah itu dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah, diberi kemudahan, apa? Marra ka'alam yad'una ila durrin massa. Mereka akan berlalu begitu saja meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya, Bapak Ibu, banyak. Contohnya banyak. Saya ngambil contoh simpel aja ini karena di pondok gitu, Pak. Saya juga pernah ngalami masa-masa di pondok. Di pondok itu saya nggak tahu ya, kalau di Al-Fatah mudah-mudahan enggak ya. Kalau di pondok kita tuh biasanya ujian gitu. Ketika masuk waktu ujian, jangankan bangun jam 3, jam 2 itu sudah bangun semua ya. Tahajud, belajar, murojaah. Betul Mas ya? Ya, betul ya. Gitu selesai ujian, selesai sudah. Ya, selesai ujian, selesai. Ya, itu gambaran ya. Dulu kita di pondok seperti itu. Ketika ujian gencar jam 2 itu bangun, belajar, buka buku. Gitu ujian semua ya udah bukunya di jendela-jendela, bukunya di pintu-pintu, enggak disusun balik, enggak dibaca balik. Jadi itu gambaran manusia itu seperti itu. Jadi ketika ditimpa rasa susah baru dekat kepada Allah. Tapi nek udah agak susah malah gak dekat dengan Allah, balik, jadi gak ingat sama Allah. Jadi ini peringatan untuk kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di waktu kita muda. Belajar untuk diri kita selalu bersyukur. Tadi kembali ke awal, Bapak Ibu, kembali bersyukur, mengingat Allah ketika kita diberikan kemudahan. Karena dari sinilah Allah akan menolong kita. Lihat, kita perbandingkan saya, Bu ya, Fir'aun ya, terkenal dengan apa ya? Dengan kebangkangannya ya Pak, dengan yang namanya durhakanya. Coba dilihat ketika detik terakhirnya, ketika sakaratul maut di surat Yunus juga nggih Mas ya. Ketika dia mengatakan, aku baru beriman bahwasannya Rob yang berhak disembah itu adalah Robnya Musa. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang gitu kata Allah. Apakah baru sekarang gitu ya. Jadi ketika dia pengen tobat, ketika dia pengen kembali kepada Allah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupannya selalu diliputi dengan dosa, nggak pernah ingat kepada Allah, nggak pernah bertaraf kepada Allah. Nah, coba kita buka lembaran yang lain di surat Al-Anbiya. Nanti nanti bisa dibaca dari awal sampai akhir, Bu. Itu hanya 5 lembar. Itu mengisahkan tentang kisah-kisah para nabi yang diberikan ujian. Mulai dari Nabi Nuh, mulai dari Nabi
Yakub, kemudian Zakaria yang tidak punya keturunan dan lain sebagainya, tapi karena mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertaaruf kepada Allah di waktu mereka susah, senang, akhirnya apa? Semua diberikan jalan keluar. Nabi Zakaria yang tidak punya keturunan, Nabi Zakaria yang belum diberikan keturunan, dia selalu berdoa kepada Allah, tidak pernah lari dari Allah sedikit pun, dalam keadaan susah pun dia tidak pernah lari. Kata Allah apa? Allah memberikan wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Begitupun dengan Nabi Yakub yang diberikan penyakit, Allah berikan jalan keluar dengan diberikannya kesembuhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penentu akhir kita di akhir hidup kita, susah kita nanti itu ada di, mungkin susah yang paling susah itu di sakaratul maut itu tadi, Pak. Maka mudahnya sakaratul itu, mudahnya kita menuju Allah menjadi an-nafsul al-mutmainnah itu ditentukan dengan bagaimana masa muda kita, bagaimana bentuk ta'aruf kita, bagaimana bentuk memperkenalkan diri kita, mendekatkannya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan nasihat untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di dalam kebaikan dan mengumpulkan kita semua bersama hamba-hambanya yang terpilih di surga firdausnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Barakallahu li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.